Assalamualaikum kawan-kawan semua, saya Tengku Fajri dari Aceh bersama pahlawan-pahlawan kita dari Papua. Ya, saya Martin dari Papua. Dan brother John Anari. Ya, saya John Anari dari Papua. Kita bersama-sama dengan teman Fajri Aceh. Saat ini kita lagi berjumpa di. Oke, terima kasih brother John. Pertama-tama sekali terima kasih ke Bung Martin dan brother John yang telah datang ke tempat saya tinggal di sini di Texas untuk mengunjungi saya dan bersilaturahmi di sini. Jadi saya mau tanya sekarang sedikit tentang perkembangan Papua. Bagaimana keadaan di Papua sekarang, Bung Martin? Selepas kita berjumpa di kantor PBB dulu bulan 4, kita nggak pernah jumpa lagi sampai hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih karena datang ke sini untuk mengunjungi saya. Jadi bagaimana keadaan Papua sekarang di sana, Bu Martin? Kalau yang saya lihat itu keadaan di Papua sangat tinggi eskalasi kekerasan negara, karena bagaimanapun itu karena kejahatan, bagian dari kejahatan kolonialisme yang terus dilakukan agar bagaimana supaya orang-orang di daerah khusus seperti di Papua itu bisa punah, bisa marginal. Dengan begitu negara itu ingin menguasai tanah-tanah di daerah dengan seutuhnya. Nah, itu biasanya dipraktekkan dalam negara-negara yang dalam praktek pelaksanaan pemerintahannya itu selalu mengedepankan kejahatan rasisme dan kolonialisme. Nah, di Papua sendiri itu sampai sekarang memang masyarakat ada yang mengungsi karena kekerasan negara yang tinggi, kemudian kerusakan lingkungan dan segala macam. Tapi dengan dinamika seperti begitu, itu bukan berarti kita harus tetap tenang, tapi justru dengan begitu kita harus tetap lebih solid, lebih kuat untuk harus melakukan perlawanan, karena ini menyangkut keselamatan bangsa ke depan. Begitu juga bangsa Aceh, Kalimantan, dan semua daerah-daerah itu harus bersatu, bangkit dan melawan supaya daerah-daerah ini kemudian tidak menjadi hancur, punah, dan kehilangan masa depan dan generasi mereka. Demikian. Oke. Terima kasih Bung Martin. Jadi saya mau tanya sama Brother John Anari, selepas kita jumpa beberapa bulan lepas di Atlanta, Brother John kasih tahu sama saya bahwa Papua sudah mendapat rekomendasi daripada PBB, betul? Yeah. Jadi sekarang apa langkah selanjutnya, bagaimana diplomasi yang telah kita buat untuk Papua di sini di luar negeri sekarang? Ya, baik, terima kasih. Kerja keras di PBB butuh waktu yang lama sampai rekomendasi ini bisa keluar. Dan dari sejak saya ikut sidang di PBB ini mulai dari tahun 2015, tapi saya datang ikut mulai dari 2014. Cuma belum bicara di dalam, nanti 2015 baru mulai. 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sampai 2024 baru rekomendasi keluar. Dan itu pun juga karena saya pertama-tama tuh karena belum tahu caranya bagaimana untuk bisa bicara meyakinkan orang di dalam markas PBB ini. Nah, karena di sini kalau kita di PBB ini kalau kita bicara tidak pakai dasar hukum sulit. Kalau kita bicara masalah pelanggaran HAM, masalah otonomi lah, masalah ini sulit. PBB ini mereka tidak kasih keluar rekomendasi juga. Nah, tapi kalau kita ungkit masalah hukum yang PBB buat, terus PBB langgar sendiri, pasti mereka lihat dan kita lampirkan yang bukti-buktinya. Mereka lihat
pasti. Apalagi bukti-bukti hukum yang mereka keluarkan sendiri, terus mereka tidak jalankan, ya apapun alasannya kebenaran pasti menang. Jadi Indonesia berapa kali berjuang untuk menggagalkan itu di PBB sini. Bahkan sampai kita bertiga sendiri, ketua pimpinan SIDEN datang cerita di kita, Indonesia 3 kali maju ke depan untuk halangi mereka, untuk jangan saya dikasih kesempatan untuk bicara di situ. Tapi ketua forum permanennya tidak bisa ini, karena mereka tidak tahu kalau yang ketua depan saya teman juga sudah lama, karena saya sering ribut di situ, jadi mereka kenal. Jadi untuk Indonesia memblokir saya itu tidak bisa. Nah, mungkin yang lalu-lalu dulu-dulu ya mereka sukses. Tapi forum ini kan saya sudah lama di situ, jadi mereka sudah hafal saya semua di dalam situ. Jadi kalau sampai saya tidak dikasih kesempatan ya saya bisa mengamuk di situ. Dan saya punya bukti-bukti hukumnya yang PBB keluarkan di tahun-tahun dulu. Tapi PBB tidak jalankan hanya karena kepentingan tambang Freeport yang bikin hancur dengan ketakutan Amerika atas komunis di Indonesia. Dan itu fakta. Dan Indonesia punya terikora itu melanggar hukum. Karena menduduki suatu wilayah pakai kekuatan militer itu melanggar piagam PBB. Maka itu isu terikora itu yang saya angkat. Jadi bukti. Dan ditambah lagi dengan pelaksanaan referendum yang tidak ikut standar internasional yang disebut dengan self determination. Itu salah lagi. Jadi pokoknya semua salah Indonesia. Sudah begitu tambah dengan masalah-masalah yang lain, marginalisasi lah, pelanggaran HAM lah, kerusakan lingkungan, terus masalah penguasaan lahan-lahan di Papua, terus untuk kepentingan oligarki di Jakarta, terus penguasaan aset bisnis di Papua, terus orang Papua mau usaha juga tidak bisa, diblokir semua. Orang Papua yang mau coba-coba berbisnis punya uang itu paling nanti tiba-tiba uang hilang di bank. Jadi masalah-masalah banyak di Papua dan mereka kontrol semua, baik dari intelijen selalu monitoring di mana-mana dan masalah banyak lah. Nah, jadi rekomendasi ini keluar bukan karena tapi kita bicara hukum. Ada bukti hukum yang PBB keluarkan, baru PBB langgar sendiri karena kepentingan tambang dengan alasan komunis Indonesia itu yang bikin hancur negara Papua itu. Maka itu kita sebagai penduduk asli Papua gugatan kembali pasti menang, karena itu masalah hukum yang dilanggar itu dan disembunyikan hampir 60 tahun lebih ini. Itu yang kita angkat kembali, makanya rekomendasi bisa keluar. Di rekomendasi itu dari PBB juga kan saling kerja, saling berhubungan. Jadi apa yang PBB di New York keluarkan rekomendasi ke Jenewa harus kerja. Demikian sebaliknya apa yang di markas PBB di Jenewa keluarkan ke New York harus kerja, maupun yang ada di Nairobi di Afrika. Jadi PBB ini kan kerja berhubungan. Jadi apa yang dikeluarkan di forum ini ke Jenewa untuk tim UN Special Procedure ini, mereka harus kerja dan mereka nanti akan tinjau kembali kenapa konflik di Papua, dan mereka akan telusuri, gali, dapat informasinya, dan mereka laporkan langsung ke Presiden Majelis Umum PBB. Dan tim UN Special Procedure ini mereka bisa memfasilitasi untuk perundingan atau dialog dengan Indonesia. Dengan mereka bisa memfasilitasi konflik-konflik di muka bumi ini, mereka bisa jadi fasilitator. Jadi kita konflik dengan Indonesia, mereka bisa jadi fasilitator. Bukan kayak Aceh, fasilitatornya dari Finlandia, tipe orang Aceh,
bikin perundingan Helsinki, langsung kaget begini, ternyata yang pergi tanda tangan Helsinki kan orang-orang Indonesia yang dikirim ke luar negeri, pura-pura menyamar jadi pejuang GAM, padahal tunggu Hasan Tiro sudah tidak kuat, lemah, baru mereka bikin perundingan dan udah orang-orang ini yang ikut. Itu yang sekarang mereka mau terapkan di Papua lagi. Ada orang Papua juga yang ditugaskan di luar negeri, pura-pura untuk jadi pejuang Papua. Nanti mereka ini yang dipakai untuk buat perundingan, mereka ini yang disodorkan seakan-akan jadi pemimpin, rakyat percaya mereka, padahal ujung-ujungnya nanti jatuh kayak Helsinki. Nah, jadi itu pengalaman Aceh tidak boleh sampai terulang di Papua. Dan maka itu kita harus berjuang hukum, bukan perjuangkan masalah HAM dengan hutan di Papua. Masalah HAM itu urusan dalam negeri Indonesia. Nah, tapi kalau masalah hukum yang dilanggar, apalagi hukum yang PBB buat sendiri baru PBB langgar, nah itu yang kita harus fokus di situ. Kalau bicara HAM ya tidak bisa. Nah, jadi rekomendasi ini baru salah satu langkah yang kita tempuh lewat jalur indigenous people, dan masih ada jalur-jalur lain yang di PBB yang kita bisa tempuh, seperti kita cari negara sponsor untuk angkat masalah operasi militer itu Indonesia Trikora itu, kita gugat ke Mahkamah PBB. Kenapa Indonesia harus invasi militer? Itu melanggar hukum, merebut suatu wilayah pakai kekuatan militer. Dan kita cari negara sponsor ini untuk sponsor kita, gugat itu referendum di Papua tahun 69 itu, yang dimana 625 orang yang memilih berintegrasi ke Indonesia, dan di 625 itu orang Indonesia sendiri memilih join ke Indonesia. Mereka kan tidak punya hak. Baru orang Papua yang ikut dalam referendum cuma 400 dibatasi. 800.000 kan tidak, itu salah. Jadi negara sponsor yang kita harus lobby. Dan kita perlu meyakinkan negara-negara itu. Nah, jadi kita tugas langkah berikut ya cari negara sponsor. Dan nanti negara sponsor itu akan bawa kita lagi masuk untuk sampai ke sidang umum dan masuk ke yang lain-lain lagi lah di badan PBB yang saya tidak bisa sebutkan karena itu strategi nanti. Jadi kalau nggak ada sponsor kita nggak bisa ke mahkamah PBB. Bisa. Apa Bung Martin rasa langkah-langkah selanjutnya yang kita harus ambil daripada bangsa Papua dan bangsa Aceh untuk mempercepat kita ambil negara kita dari penjajahan Indonesia? Iya, ini pesan saya untuk tidak hanya orang Aceh atau orang Papua, tapi juga mungkin untuk Kalimantan atau misalnya NTT atau daerah-daerah macam Ambon dan segala macam. Kalau semua daerah ini tidak bangkit bersatu untuk melawan penindasan atau melawan kolonialisme Indonesia, itu daerah-daerah ini akan hancur. Karena Indonesia ini dia memakai dua sistem sekaligus itu misalnya kejahatan kapitalis yang kita tahu, tapi juga dia pakai kejahatan kolonialisme yang dia sedang lakukan. Nah itu bisa kita lihat dengan bagaimana upaya untuk merampas tanah-tanah adat dengan sistematis dan segala macam. Belum lagi misalnya pendekatan-pendekatan personal dan segala macam dengan penekanan kekuatan militer atau misalnya operasi intelijen dan segala macam. Sebenarnya ini kan kejahatan yang besar sekali. Tapi karena negara sekali lagi mereka menguasai sistem, mereka menguasai media dan segala macam, itu kemudian negara berusaha untuk memperkecil seakan-akan itu penindasan yang dialami oleh bangsa-bangsa yang sedang mengalami penjajahan, itu dianggap itu sesuatu yang normal dan wajar-wajar saja. Padahal ini ancaman serius tentang masa depan kehidupan daripada sebuah bangsa. Misalnya Kalimantan hari ini. Kalimantan hari ini kan negara paksa untuk bentuk IKN, itu sebenarnya itu padahal itu ada kejahatan perampasan tanah adat. Masyarakat Kalimantan ini dia akan mengalami marginalisasi, dia akan mengalami pemusnahan begitu. Nah, belakangan ini kan kalau kita lihat itu yang lebih tensi kekerasan sangat tinggi itu di Papua. Kenapa di Papua yang negara lakukan begitu berulang-ulang?
Karena Papua itu dari latar belakang misalnya dari latar belakang kultur yang berbeda dan segala macam, jadi negara ini sangat takut. Belum lagi misalnya mereka melihat potensi-potensi daerah yang harus diselamatkan hanya dalam kepentingan menyelamatkan kepentingan kaum oligarki atau kaum elit-elit tertentu di Jakarta misalnya. Ini sebenarnya kejahatan. Belum lagi misalnya kalau kita lihat, itu Papua ini kan dipaksakan bergabung dengan Indonesia. Atau misalnya daerah-daerah lain itu juga sebenarnya itu di zaman dulu itu mereka mengalami penipuan besar oleh pendiri-pendiri negara. Misalnya di Aceh misalnya, dulu itu dilakukan kesepakatan bahwa begitu Indonesia ini menjadi sebuah negara, maka daerah-daerah bangsa-bangsa yang menyatakan diri untuk harus lepas dari kolonialisme itu akan diberikan ruang yang sangat besar kepada mereka. Tapi faktanya itu justru bergeser dengan kekuatan militer, dan kemudian itu bergeser dengan upaya-upaya tersistem. Misalnya semua itu terpusat di Jawa misalnya, atau kekuatan militer itu menekan kemungkinan perlawanan yang nanti bangkit dari daerah. Itu semua hanya dalam rangka bagaimana supaya sistem itu terkontrol oleh satu suku. Terus yang kedua itu bagaimana itu dominasi satu suku itu kemudian menguasai semua daerah. Nah, ini yang sedang terus dilakukan. Nah, sekarang itu daerah-daerah semua ini harus bersatu dan menyatakan perlawanan terhadap kolonialisme Indonesia. Hanya dengan itu baru daerah-daerah ini bisa merdeka. Tanpa itu tidak bisa. Jadi harus ada kekuatan bersama. Kemudian yang berikut itu kalau kita merujuk kepada misalnya Konstitusi Indonesia, itu dulu Indonesia ini kan mereka menyatakan diri bersama-sama itu karena kesepakatan. Karena mereka sepakat mereka mau bersama-sama, jadi mereka juga bisa bersepakat untuk mereka mau pisah. Dan itu sebenarnya itu konstitusional, tidak melanggar hukum. Jadi kalau daerah-daerah menyatakan diri, kami tidak mau itu dijajah oleh satu bangsa, kami tidak mau itu dikuasai oleh satu bangsa, kami tidak mau itu tanah leluhur kami itu dirampas oleh satu bangsa dengan sistem dan kekuatan militer, maka kami daerah-daerah itu ingin bebas atau ingin pisah dari kolonialisme Indonesia. Itu secara konstitusi, itu sebenarnya sah. Pertanyaannya kan begini, kalau semua sepakat untuk membentuk satu komunitas itu sah, kenapa semua sepakat untuk berpisah itu tidak sah? Kan sama-sama sah ini. Itu soal logika. Ya, pesan saya itu, mari semua daerah-daerah sebelum ini semua hancur, masa depan hancur, tanah adat hancur, segala macam hancur, atau misalnya perjalanan sejarah atau kebudayaan komunitas kesatuan kehidupan dalam tatanan kebudayaan itu hancur semua. Ini sudah saatnya untuk semua harus bangkit bersatu dan lawan. Jadi baik masyarakat di Kalimantan, di Aceh sendiri, Kalimantan, atau misalnya Sumatera secara keseluruhan, jangan pernah takut melawan kolonialisme Indonesia. Kalau kita pikir tentang bagaimana menyelamatkan masa depan bangsa, bagaimana menyelamatkan keturunan kita, bagaimana menyelamatkan generasi, bagaimana menyelamatkan satuan kehidupan tatanan leluhur, ini sudah saatnya momentum. Kita sama-sama bangkit melawan kolonialisme. Sudah saatnya supaya daerah-daerah bangsa-bangsa ini menyatakan diri untuk merdeka. Karena Indonesia ini tidak cocok menjadi sebuah negara. Kalau dia menjadi sebuah negara, dia hanya akan menindas dan membunuh orang-orang di daerah, dan itu ancaman serius. Jadi saya pesan kepada masyarakat Aceh yang sudah semangat, mari tetap terus semangat, karena hanya kekuatan rakyat, kebangkitan rakyat yang bisa mematahkan semua tembok-tembok yang ingin untuk menindas rakyat. Jadi ini sudah saatnya masyarakat Aceh, Papua, kita mulai saja dari Aceh dan Papua, mungkin Ambon ikut, baru nanti berikut itu bagaimana teman-teman dari Kalimantan lah, Nusa Tenggara Timur lah, semua daerah-daerah itu biar sama-sama bersatu untuk melawan kolonialisme. Hanya dengan itu kita bisa sama-sama selamatkan bangsa kita masing-masing. Demikian. Oke, terima kasih Bung Martin. Berarti John, pertanyaan terakhir, sebab kita nggak banyak waktu. Jadi berarti John sudah masuk ke PBB 10 tahun lebih. Jumpa orang-orang delegasi dari negara-negara lain. Waktu berarti John bilang sama delegasi yang dari negara-negara lain, apa pendapat mereka tentang Papua itu sendiri? Besarkah Papua merdeka atau adakah mereka akan menolong Papua? Apa yang mereka bilang sama berarti John? Ya, rata-rata banyak yang
pejabat negara banyak yang mendukung, karena kita orang Papua punya hak lah untuk untuk berdiri sendiri. Dan apalagi mereka lihat kita kan hitam, orang Indonesia kan tidak sama dengan kita. Dan itu terutama negara-negara Afrika kan, jangankan itu saya pidato depan hayam, setelah itu mereka kemari ketemu saya, mereka kan tidak terima juga. Mereka marah sama Indonesia. Betul. Jadi mereka tidak senang karena sama-sama kita orang kulit hitam masih dapat jajah lagi sama orang kulit putih. Ya. Betul. Dan bukan hanya dari Afrika saya, tapi dari Pasifik, dari Karibian sini, negara-negara Karibian juga semua. Bahkan duta besar ini Trinidad Tobago ini sampai bilang saya, kamu harus fight, itu kamu punya hak, tidak perlu, jangan takut dengan mereka itu. Kamu punya tanah, kamu punya itu, harus berdiri, fight. Mereka bilang gitu ya. Dan mereka dengar Indonesia masih menjajah Papua kan mereka tidak terima juga. Mereka banyak siap untuk bantu, asalkan saya kembali lagi ketemu mereka begitu. Mereka tidak terima dengan penjajahan. Dan apalagi Indonesia masih menjajah Papua, mereka dengar yang Trikora saja. Indonesia menduduki Papua di tahun 61 pakai kekuatan militer, mereka tahu itu salah. Jadi mereka marah lagi sama Indonesia. Dan banyak yang siap bantu. Jadi bukan hanya itu, negara-negara dari Eropa juga. Mereka baru paham ketika saya bongkar itu di dalam markas PBB lagi. Jadi karena apa yang Indonesia lakukan ini melanggar hukum, jelas akan kalah. Mereka tidak akan bisa bertahan lama di Papua. Karena itu, masalah pelanggaran hukum ini. Yaitu Trikora ini melanggar hukum. Duikora untuk merampas Malaysia gagal. Andai kata dulu mereka berhasil Duikoranya merampas Malaysia, orang Malaysia pasti akan berkelahi sekarang hari ini di PBB. Dan operasi Seroja rampas Timur Leste, orang Timur Leste fight masalah operasi Seroja itu di Ramos Horta, diplomasi di PBB ini bilang itu operasi Seroja itu merampas menduduki Timur Leste. Timur Leste merdeka. Lah terus Trikora, Indonesia pakai operasi militer merampas Papua, disebut dengan operasi Mandala Trikora ini. Apakah itu melanggar hukum? Tidak melanggar hukum? Apakah itu sah? Ya nanti kita lihat aja. Yang jelas-jelas salah. Jadi pasti menang. Papua pasti akan merdeka. Dan tinggal tunggu waktu untuk kita cari negara sponsor aja. Sementara ini kan kita harap Vanuatu, tapi sementara ini kan saya belum sampai ke sana. Orang-orang Papua lain yang pergi bicara dengan Vanuatu, ketemu dengan mereka, lobby dengan mereka di PBB, bicaranya lari ke HAM-HAM, jadi masalah tidak selesai. Sulit. Itu kan masalah dalam negeri Indonesia. Kalau masalah pelanggaran HAM di Amerika juga ada pelanggaran HAM di sini. Diskriminasi, rasisme di sini juga ada. Tapi itu kan masalah internal. Tapi kalau kita angkat isu invasi militer, habis. Jadi tetap pasti menang. Papua pasti merdeka. Betul. Dari sisi hukum. Apapun alasannya tetap Indonesia salah. Tidak ada bilang itu Trikora itu sah. Tidak melanggar hukum di PBB. Apalagi tambah peperan referendum yang tidak benar itu namanya memaksakan untuk orang punya hak memilih mengatasnamakan orang yang punya tanah lagi. Jumlahnya 625 orang Indonesia, padahal di dalam perjanjian New York yang mereka tanda tangan sendiri kan orang Indonesia tidak boleh ikut kecuali yang lahir di sana,
sebelum Perang Dunia II itu tahun 1945. Lah ini orang-orang baru masuk tahun 63 dikasih menyamar jadi guru-guru jemaat ke kampung-kampung, terus mereka ini ikut memilih. Contoh di satu kampung Tenewut, ini orang dari KKI sana dikirim jadi guru jemaat di situ, pura-pura bicara Alkitab di situ. Terus udah pas mau referendum tahun 69, dia ini yang dipilih pergi ikut di sana sama-sama dengan saya punya om. Tapi saya om ini gigi sakit, cuma gigit sakit saja langsung alasan dia tinggal. Jadi yang pergi mewakili satu kampung, satu distrik, satu kecamatan itu. Dia yang pergi ikut memilih ikut dalam referendum itu. Dia orang Indonesia, tidak punya hak di saya punya kampung, malah memilih ini. Betul, Indonesia memang dia jahat sekali. Ya, jadi ya begitulah. Jadi tetap kalah. Tunggu waktu saja. Betul. Sampai saya bisa move di New York habis. Betul. Sebab kita buat ini semua mengikuti hukum-hukum internasional, bukan seperti Indonesia. Ya, oke. Jadi begitu, harus kita bicara hukum. Ya. Pesan terakhir untuk orang-orang Aceh dan juga kawan-kawan di Papua sendiri. Ya, pesan terakhir saya itu semangat masyarakat Aceh untuk berjuang supaya merdeka dari kolonialisme Indonesia itu sebenarnya itu kekuatan besar. Jadi jangan kemudian kita ini terlena atau tertipu dengan janji-janji atau kata-kata manis dari kolonialisme, karena kolonialisme itu hanya takut ketika misalnya rakyat Aceh itu bangkit dan melawan, atau semua daerah-daerah itu bangkit dan melawan. Karena kalau semua daerah itu bangkit dan melawan, itu awal dari kehancuran kolonialisme Indonesia. Sehingga apa yang sudah menjadi semangat bangsa Aceh hari ini itu harus tetap dipertahankan, kalau bisa perlawanannya itu yang harus diperbesar. Karena dengan kita misalnya bangsa Aceh melakukan perlawanan, bangsa Papua melakukan perlawanan, itu juga akan berpengaruh kepada bangsa-bangsa lain yang sebenarnya mereka juga ingin lawan, tapi mereka di posisi yang lemah. Misalnya mereka di Lampung. Di Lampung ini kan kalau kita lihat itu 70% itu justru orang-orang lain yang menguasai daerah Lampung. Sebenarnya orang-orang Lampung ini mereka sekarang sedang mengalami ancaman marginalisasi yang serius. Tapi mereka tidak punya kesadaran untuk bangkit dan melawan. Kenapa seperti begitu? Karena ini sudah tersistem dan terstruktur yang dilakukan oleh kolonialisme Indonesia. Nah, kejahatan seperti begini ini sebenarnya ini kan dia tertular kemana-mana. Apalagi misalnya Kalimantan yang dekat dengan sentral kolonialisme. Itu dia akan menular kemana-mana. Dan misalnya kalau di Papua itu kan lebih kepada kekerasan negara yang sangat ekstra dan segala macam. Tapi bahwa semangat perlawanan yang sudah ada di Aceh, kemudian yang sudah ada di Papua itu kalau bisa itu harus dijaga, dirawat, dan diperbesar. Iya, jadi contoh misalnya teman-teman atau saudara-saudara kita di Ambon. Macam dulu waktu mereka menjadi bencana, terus kemudian Pak Wiranto bilang bahwa itu menjadi beban negara begitu. Padahal ini soal tanggung jawab. Itu artinya itu tindakan pelecehan yang dilakukan oleh negara, kolonialisme terhadap komunitas masyarakat bangsa-bangsa yang ada di daerah-daerah. Nah, ini sama dengan mereka akan merendahkan, sebenarnya itu dalam tindakan pelaksanaan pemerintahan negara yang kolonialis itu mereka sudah membuktikan kalau mereka itu sudah melakukan tindakan-tindakan pelecehan martabat setiap bangsa, baik di Aceh atau Sumatera secara keseluruhan, Ambon, NTT, segala macam. Tapi karena kita ini terjebak dalam sistem kolonialisme dan tergantung, kita itu tidak sadar. Sementara yang sadar itu adalah bangsa Aceh dan bangsa Papua. Itu terbukti dengan apa? Terbukti dengan dua bangsa ini masih selalu melakukan perlawanan. Nah, sekarang ini semua bangsa-bangsa ini harus bangkit, harus solid, harus bersatu untuk melawan kejahatan kolonialisme. Kalau bangsa-bangsa ini ingin supaya martabatnya itu terjaga, terselamatkan, bangsanya terselamatkan, itu satu jawabannya, itu bangsa-bangsa ini harus merdeka. Hanya dengan itu. Jadi semangat perlawanan Aceh itu harus dibesarkan.
Kemudian Papua juga harus dibesarkan, karena tidak ada kolonialisme di dunia ini yang bisa bertahan lama. Yang namanya kejahatan kemanusiaan, kejahatan kolonialisme itu pasti akan runtuh. Cara meruntuhnya bagaimana? Cara meruntuhnya itu bangsa-bangsa yang sedang mengalami jajahan ini harus bersatu, bangkit dan melawan. Nah, saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh. Semangat perlawanan kalian itu akan membangkitkan bangsa-bangsa lain untuk melakukan perlawanan. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita sama-sama saling baku dukung, saling mendukung, supaya kita hancurkan atau runtuhkan kolonialisme. Karena kolonialisme ini sama dengan kejahatan kemanusiaan. Kolonialisme ini sebenarnya itu sama saja dengan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Karena itu merendahkan martabat Tuhan juga. Masa Tuhan menciptakan orang untuk bagaimana setiap bangsa itu biar selamat, hak hidupnya bisa terjaga, tapi kolonialisme ini justru menghancurkan tatanan kebudayaan. Ini yang kita harus lawan sama-sama. Salam juang untuk teman-teman dari Aceh, untuk solidaritas Papua semua. Mari kita sama-sama bangkit melawan penjajahan, dan untuk masyarakat dari atau bangsa-bangsa lain yang belum berani untuk melawan, ini saatnya untuk mari kita sama-sama bangkit dan hancurkan kolonialisme. Dengan kita hancurkan kolonialisme sama-sama, itu artinya bahwa kita taat kepada kehendak ilahi. Demikian. Oke. Terima kasih banyak Bung Martin. Ada pesan terakhir Brother John? Ya, saya cuma pesan untuk rakyat Aceh, tetap semangat, lawan terus. Kamu punya harga diri. Jangan mau diinjak-injak sama bangsa lain. Bangsa Indonesia ya dikuasai oleh satu suku saja, mayoritas suku Jawa yang injak semua bangsa-bangsa di luar. Jadi saya dapat data dari White House ini, ternyata Soekarno ini dibantu sama Amerika kasih merdeka Indonesia, paksa Belanda di kapal Renville terus menuju ke KMB. Di sana sampai di KMB Belanda setujunya negara federal, negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Tapi Amerika kewalahan karena kalau RIS masing-masing daerah, Jawa tidak bisa kontrol kekayaan alam di luar, maka itu mereka pakai segelintir orang pura-pura rubah jadi NKRI tahun 50. Terus tolak itu hasil KMB. Nah, bikin rubah jadi negara kesatuan supaya Jawa bisa kontrol semua di luar itu. Jadi daerah-daerah luar kamu punya harga diri itu jangan dikasih injak-injak, harus pertahankan harga diri. Jadi rakyat Aceh tetap semangat, kita Papua kita tetap hajar terus, kita tidak akan pernah tunduk. Apalagi kita ini sudah jelas-jelas beda, baru kita dibilang orang Indo, tidak mungkin lah. Indo kan dari kata Indos Nesos, Indos kan India, Nesos pulau, sedangkan kita ini Melanesia dari kata Melan dan Nesos. Melan hitam, Nesos pulau. Jadi pulau hitam dengan pulau India sangat beda. Dan rakyat Aceh juga sebagai penduduk asli di situ, orang Aceh punya hak. Jawa pegang kalian, kasih kamu punya gas LNG Arun Aceh, untuk Amerika punya Exxon Mobil, sekarang over ke Cina, ke Petro Cina yang pegang. Terus kalian rakyat Aceh dapat apa dari LNG di situ? Tidak dapat apa-apa. Padahal itu blok minyak antara selat itu Aceh, antara Sumatera dengan Malaysia itu. Oh, dengan Malaysia. Itu di bawah dasar laut itu kan minyak dari gunung-gunung kumpul ke bawah laut itu, makanya mereka bor di situ, cadangan besar di situ. Makanya orang Aceh harus tahu itu. Kalian kalau tidak ini ya kalian dikasih bodok semua di situ nanti. Jadi harus berdiri, harus lawan. Jangan takut. Kalian punya hak sebagai penduduk asli yang punya tanah di Aceh. Maju terus. Dan kita Papua juga tetap maju. Kita sama-sama saling bantu dalam perjuangan ini. Jadi tetap semangat, tetap merdeka. 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 Jadi ayo sama-sama kita berjuang untuk mengambil hak kita yang telah diambil oleh penjajah. Jadi sekali lagi terima kasih. Merdeka. 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 Oke. Terima kasih.